Budi Ari dan Budi Gunadi Sadikin. Iya. Satu, keduanya ini adalah orang-orang yang pernah ada di kabinetnya Pak Jokowi. Menurut saya Prabowo tidak akan mencapai apapun ya selama Budi Ari ada di situ. Tadi satu soal koperasi, ya, soal kesejahteraan rakyat. Yang kedua soal kesehatan masyarakat. Ini bahaya buat Prabowo gitu. Saya yakin dari sisi kepentingan Prabowo dan pendapat masyarakat, sebenarnya Budi Ari ini mungkin udah dianggap sampah lah gitu ya, yang tidak perlu lagi ada di situ sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah sudah lama tidak diskusi dengan sohib yang satu ini, karena sedang berputar-putar di sekitar pusat-pusat kekuasaan untuk memberikan gagasan dan pencerahan. Tapi apakah betul begitu? Kita akan cek. Saganda Nainggolan. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Jadi ada lembaga baru nih yang dipimpin Pak Saganda. Oh, iya. Dulu kan Sabang Merauke ya, merah. Iya, Sabang Merauke Circle ya. Sekarang udah, yang dulu kemana tuh, sekarang udah ada Grade ya. Ya, Great Institute ya lembaga saya nih. Ya. Apa bedanya dengan merah putih yang dulu ya? Yang apa? Yang lembaga apa namanya, Sabang Merauke. Oh, Merauke ya. Kalau dulu kan itu secara generasi dia waktu itu di zaman SBY ya saya buat, jadi dia mirroring dari policy pemerintah di zaman itu. Oh, jadi melakukan kajian-kajian, check and balance check ya. and balance. Sekarang kan zaman Prabowo. Jadi saya mengajak anak-anak yang lebih muda lagi, yang energinya lebih besar kan. Dan saya kan udah mulai tua juga kan. Terus fokusnya tetap di kajian. Kajian ekonomi politik dan advance teknologi. Tapi termasuk paradigm politik kayak sekarang ini kan. Kemarin saya buat acara dengan Bima Arya, Bursa Sardubi, pakar-pakar otonomi daerah. Nah, itu ada pernyataan dari Pak Bima Arya bahwa ini era neoliberalisme sudah hilang di zaman Prabowo. Oh ya? Pilihan Prabowo itu anti neolib lah, kira-kira gitu. Itu keluar statement dari Wakil Menteri Dalam Negeri. Artinya buat saya cukup mengagetkan kan. Nah, itu Bima Arya ya yang Bima Arya Wamendagri ya. Artinya kan dia mengatakan bahwa pilihan paradigm sekarang berbeda dengan sebelumnya, misalnya gitu. Itu kan artinya itu nanti mesti apa itu? Mesti kita tampilkan Bima Yudhistira untuk ngecek ini pernyataannya Bima. Oh iya, benar apa enggak nih? Iya, mungkin ya harus dikompetisikan gagasan-gagasan itu. Dipertukarkan ya. Cuman apa sih bedanya Grade sama Grid? Karena ada Grid juga tuh di bawah pimpinan Pak Hercules. Itu adik kakak bagaimana? Grip maksudnya? Oh, Grip. Aduh. Jangan dibandingin lah. Ini kan sejarah orang. Enggak, saya tanya apa ada hubungan apa enggak? Kan perlu klarifikasi kan. Makanya ini tabayun nih, Bos. Oh iya. Kalau Grip itu saya kurang mengenali ya. Tapi kan itu dianggap preman ya, dianggap suka dudukin tanah-tanah negara, tanah rakyat. Ya, melawan dugaannya kayak gitu ya. Iya, dugaannya kriminal. Dugaannya atau fakta itu ya? Ya, saya nggak verifikasi ya, belum verifikasi lagi tapi ya. Di pemberitaan begitu. Okay. Jadi ya kita sih, kalau yang di bawahnya Pak Saganda Grade. Ya, kita pemikir semua, pemikir besar, yang otaknya kapasitasnya besar, IQ-nya besar semua. Ngaji terus gitu ya. Ya, mengkaji lah ya. Enggak khatam tuh kajian. Iya, karena kan kita bukan kayak Wardiman dulu. Kalau Wardiman kan nanya udah berapa juz nih, Nak? Oh, dia sebagai Menteri Pendidikan nanya, anak itu bilang udah 30 juz Pak Qurannya ini kita baca. Oh, tinggal berapa juz lagi? Ini bukan Quran, jadi kita nggak habis-habis itu. Ya. Teman-teman, pada Saganda kita akan perlu tanyakan karena gagasan awal soal reshuffle itu muncul dari gagasannya Saganda. Walaupun terakhir ini yang banyak dikutip adalah pernyataan-pernyataan Rocky. Reshuffle seberapa penting? Ya, kalau di acara serasehan tokoh-tokoh aktivis 98 pada saat memperingati 27 tahun reformasi tanggal 21 kemarin, 21 Mei yang digagas oleh Haris Moti dan teman-teman 98 lain, itu memang yang muncul ke permukaan itu adalah keinginan rakyat ini ya untuk adanya reshuffle ya yang disuarakan oleh para aktivis. Karena apa? Karena Prabowo ini kelihatannya dia terjebak pada ketidakmampuan untuk membuat gagasan-gagasan sosialisme besar dia itu
menjadi kenyataan. Karena apa? Karena kalau seperti Pak Rocky Gerung menganggap itu ada energi yang kurang. Ya, karena dia punya gagasan sangat besar, memerlukan energi besar, tapi tidak ditopang oleh sebuah leadership ya yang mendukung kepemimpinan dia, sehingga total energinya cukup untuk melakukan revolusi ya, atau perubahan-perubahan besar transformasi. Gitu. Nah, begitu juga Ferry Amsari yang saya lihat di situ mengatakan bahwa bagaimana bisa Prabowo yang mencita-citakan sosialisme, mencita-citakan ekonomi Pancasila, kerakyatan, tapi menteri-menterinya menteri bawaan Jokowi semua yang rusak. Ya kan? Itu pernyataan Ferry Amsari di forum itu. Itu ada jejak digitalnya. Nah, saya sendiri sebenarnya ya mengatakan yang sama, bahwa Prabowo ini kapasitasnya kalau engine itu mungkin 5.000 cc ya, tapi menteri-menterinya itu rata-rata yang 1.000 cc. Yang kedua, menteri-menterinya itu tidak punya motivasi ya, karena dia datang dari rejim Jokowi yang korup kan. Jadi seperti Budi Ari ya, Budi Sadikin yang menteri kesehatan diributin dokter-dokter. Kemudian menteri-menteri lain yang tidak punya kapasitas, ini kan sebenarnya kan menjadi hambatan pada pencapaian Pak Presiden. Ya, jadi reshuffle itu setelah dievaluasi 6 bulan harusnya ada hasil evaluasinya. Karena Prabowo kan berjanji dulu akan evaluasi 6 bulan ya. Ya tolong dong ditunjukkan ke publik evaluasinya apa ya kan. Nah, kalau ada menteri yang tidak kompatibel ya tentu sebaiknya di reshuffle. Itu yang suara yang muncul dari kita lah teman-teman di forum itu. Kita akan periksa 2 Budi ini. 2 apa 3 sih? Budi ya, sebenarnya di Budi ini kalau di kabinet ada 3 ya. Ada Budi Sadikin, ada Budi Ari, ada Budi Gunawan. Oh, di Budi Gunawan. Yang kesebut-sebut yang 2 tuh jadi siapa? Budi yang mana? Budi Sadikin karena dia bentrok dengan seluruh hampir mayoritas dokter-dokter, profesor dokter, ahli-ahli kedokteran, dan dia sendiri tidak punya background kesehatan masyarakat atau dokter atau farmasi, tapi ngotot pengen jadi menteri kesehatan ya, jadi benturan terus. Ini satu. Yang satu Budi Ari, karena Budi Ari juga tidak dia wrong time in wrong place ya. Dia itu dianggap bandar judi online quote and quote yang berkodok pemerintah ya, yang kemudian saat ini membuat kerecokan karena di sebuah viral audio ya, wawancara dia atau ini dia dengan sebuah media yang dia marah-marah karena dia bilang bahwa yang bandar itu adalah PDIP kan gitu ya. Bandar kan? Judi maksudnya? Ya, bandar judi itu keuntungannya, tudingan yang Ari dianggap gitu. suara dia. Dan itu kemarin di DPR RI kan dikecam dia oleh 2 anggota DPR RI dari PDIP ya, dan disuruh minta maaf 1 kali 24 jam. Kalau enggak? Ya kalau enggak dia pasti akan dihajar lah sama teman-teman PDIP gitu. Dan sebagian teman-teman PDIP sudah melaporkan ke polisi kalau enggak salah saya di pemberitaan untuk menuntut dia. Budi Ari dan Budi Gunadi Sadikin. Iya. Satu, keduanya ini adalah orang-orang yang pernah ada di kabinetnya Pak Jokowi. Iya. Sejauh mana memang 2 orang ini yang merupakan, saya mau sebut kabinet Jokowi, saya nggak mau sebut untuk kaki tangan Jokowi, memang betul-betul harus di reshuffle. Apa sih sebenarnya alasan yang menyebabkan mereka? Kan harus ada politik, sosial, dan performance kan. Oh ya, kalau maksud saya kalau yang Budi Ari ini kan di pengadilan sudah ada temuan-temuan ya dalam pemeriksaan pengadilan bahwa nama dia disebut-sebut mendapatkan bagian 50% uang ini judi itu ya yang dibayarkan oleh pemain-pemain judi online untuk kebijakannya itu mempertahankan situs-situs judi online ini. Yang dipertahankan tuh bayar dan uangnya 50% masuk ke Budi Ari. Itu belum keputusan tetap di pengadilan, tapi dalam pemeriksaan itu sudah muncul. Dan itu baru satu kasus lain ada kasus korupsi juga, pusat data nasional apa gitu di situ, dan dia juga dikaitkan. Jadi sebenarnya
dia ini itu dari segi track record yang buruk kan kalau korupsi ya. Ini bukan soal performance profesionalisme dulu, ini dari sisi moral itu kan udah kacau. Yang kedua kan dia memang tidak punya sedikit pun pengetahuan tentang koperasi, tentang sosialisme, ekonomi apa segala. Jadi menurut saya jauh lah dia untuk bisa menguasai isu-isu dan pelaksanaan koperasi ini, di mana pada saat bersamaan Prabowo akan menggelontorkan 400 triliun uang di pedesaan untuk membangun koperasi merah putih. Jadi ini yang membuat menurut saya Prabowo tidak akan mencapai apapun ya selama Budi Ari ada di situ. Ya kan, apalagi dia itu jelas-jelas masih punya matahari kembar. Dia selalu melapor ke Jokowi kan, kita tahu kan kemarin ke Solo, Pak ini laporan tentang koperasi merah putih bla bla bla. Kalau Budi Sadikin ini memang dia sekolahnya tuh tidak pernah berurusan dengan kesehatan. Dia kan di ITB dulu dia ITB itu fisika nuklir ya. Habis itu jadi bankers ya. Jadi orang fisika nuklir tidak terjun di dunia fisika, dunia teknik, masuk ke bank, tiba-tiba oleh Jokowi dimasukkan di Menteri Kesehatan. Waktu itu mungkin mereka sama Jokowi mungkin mau berpikir tentang impor-impor kan, impor PCR, impor ini, impor itu ya kan. Jadi kan ada bisnisnya dulu itu. PCR itu kan Luhut Panjaitan. Ada rentenya juga. Iya, ada rentenya. Si Menteri Erick Thohir apa kan dulu diributkan orang kan, bisnis PCR kan dulu kan, dan mungkin bisnis lain lagi gitu ya, karena banyak sekali uang negara yang dibuang untuk kepentingan penyelamatan isu COVID dulu. Nah, Budi Sadikin ada di situ dan sekarang berlanjut juga di Menteri Kesehatan, dan pada saat dulu dia berantem dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau sekarang berantem dengan semua dokter, semua fakultas kedokteran, karena ada kebijakan dia yang tidak menghormatin lagi ya dari kalau kita lihat dari statement dosen-dosen profesor kedokteran itu ya, misalkan tentang bagaimana dia mau mengintervensi tentang sistem kurikulum kedokteran, misalnya kayak gitu, kurikulum ya, maksudnya bagaimana orang bisa menjadi dokter ahli tanpa melalui pakem yang sudah disepakati para dokter selama ini. Jadi menurut saya sih ini tidak kompatibel untuk bisa menjamin adanya kesuksesan Prabowo dalam tadi satu soal koperasi, soal kesejahteraan rakyat, yang kedua soal kesehatan masyarakat. Ini bahaya buat Prabowo gitu. Rocky sangat jelas meminta seperti Saganda di awal tuh meminta seperti reshuffle. Tadi sudah disebutkan kenapa perlu reshuffle, karena untuk mewujudkan gagasan besar Pak Prabowo diperlukan energi yang besar. Performance dari menteri-menteri yang tadi disebut ada dua Budi, salah satunya Budi Ari memang tidak bisa mengakomodasi gagasan besar karena dia tidak performance yang bagus. Tapi kan ada Koperasi Merah Putih bukan dari tempatnya dia. Iya, tempatnya sih itu kan, tempatnya Pak Budi Ari kan. Iya. Koperasi Desa Merah Putih. Keren dong bisa punya gagasan Koperasi Merah Putih. Oh enggak, kalau itu kan gagasan kakeknya Prabowo kan. Oh. Yang sudah dari dulu sama bapaknya Prabowo ya. Itu bukan gagasannya Budi Ari berarti? Bukan lah, kalau bicara koperasi kan yang di Indonesia ini orang tahunya kakeknya Prabowo sama Muhammad Atta sebagai bapak koperasi ya. Tapi sebenarnya sama-sama punya track record yang kuat di dalam isu koperasi itu sebagai instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Itu dari kakeknya Prabowo kan. Kakeknya Prabowo kan pendiri koperasi pegawai negeri kan dulu. Yes. Kalau ada orang mengatakan bahwa Budi Ari tadi juga disebut oleh Skanda, dia lebih banyak mengabdi atau komandannya adalah Pak Jokowi. Apakah dia tidak menimbulkan kegaduhannya dengan berkelahi dengan PDI, terus kemudian kita tahu PDI itu kan ini Jokowi, dan itu kan menyebabkan yang mendapatkan dampak kegaduhan itu kan sebenarnya Gerindra kan. Ini sejauh mana sih itu tuh? Jadi sejauh mana Budi Ari sebenarnya memberi kontribusi atau malah justru membuat kegaduhan yang luar biasa? Ya kalau yang sekarang kan pastinya kegaduhan ya. Yang sekarang kan dari mulai penangkapan mantan-mantan anak buah Budi Ari di Kementerian Kominfo, itu kan berarti udah sekitar setahun lalu ya. Jadi setahun ini Budi Ari itu kan sumber kegaduhan. Sekarang tinggal kepada Pak Presiden apakah dia tetap menghitung. Ya, jadi kalau Pak Presiden ini kan
kalau dia benefit and cost, untung dan rugi apa segala ya tinggal dia pertimbangkan aja. Tapi kalau saya yakin dari sisi kepentingan Prabowo dan pendapat masyarakat, sebenarnya Budi Adri ini mungkin udah dianggap sampah lah gitu ya, yang tidak perlu lagi ada di situ sebenarnya. Tapi ya terserah Prabowo, itu kan hak prerogatif dia gitu. Dan itulah yang sekarang diminta oleh masyarakat, termasuk salah satunya oleh Rocky Gerung dan sebelumnya oleh Saganda. Orang-orang seperti ini yang seharusnya di sweep. Iya harus reshuffle orang-orang begitu, orang-orang yang tidak akan mungkin mampu mendorong Prabowo mewujudkan cita-citanya. Karena dia mau kemana sekarang Pak Budi Ari, misalkan dengan dia dimusuhi rakyat sekarang, tuh dia mau pergi ke daerah-daerah kan akhirnya kan wakilnya aja terus kemana-mana, kan dia kan nggak bisa lagi. Dia justru menjadi beban. Iya pasti beban pemerintah Prabowo kalau menurut saya. Oke. Selain itu memang ada tadi tuh kasus hukum tuh baru dibacain di dalam dakwaan, belum ada pemeriksaan. Tapi mungkin kalau ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu akan semakin lebih jelas. Karena mungkin gini, Pak Presiden itu kan tidak harus menunggu keputusan. Keputusan itu kan bisa 5 tahun. Saya nggak tahu Mas Bambang lebih tahu ya. Misalkan keputusan tingkat 1, pengadilan negeri, provinsi nanti banding dia, nanti MA Mahkamah Agung. Masa nungguin itu semua? Masa nunggu sampai 5 tahun lagi baru presiden 4,5 tahun lagi baru presiden dapat keputusan tetap baru di reshuffle, kan nggak benar negara. Damage-nya terlalu Damage terlalu lama. Jadi sebenarnya presiden ngitung aja damage-nya terjadi sekarang. Ini kan bukan hukum, ini politik. Politik itu nggak nunggu hakim memutuskan dong. Menurut saya. Nah sekarang ke Budi yang satunya. Budi Gunadisadikin. Dia dulu bermasalah dengan ID karena dia ingin menguasai ID. Dan sebenarnya Budi Gunadisadikin itu di dalam Omnibus Kesehatan mengubah paradigma kesehatan dari healthcare menjadi health industry. Fakta mengenai itu sekarang terkonfirmasi dengan banyaknya dibeli alat, sebagiannya itu kalau nggak salah alat USG gitu. Tapi yang jadi persoalan menurut informasi bahwa alat-alat itu dibeli, tapi orang-orang yang ahli di bidang itu tidak disiapkan secara betul. Nah itu menjadi masalah. Nah sekarang ternyata Budi Gunadisadikin ini juga menciptakan kegaduhan. Bukan hanya di guru besar yang jumlahnya 158 di UI, tapi juga ada suara bulak sumur, seruan bulak sumur, seruan UI, semua Sumatera Utara semua saya udah lihat seluruh fakultas kedokteran lain. Iya, kalau itu sih udah fakta ya. Fakta sosialnya ini seluruh dokter, mayoritas hampir seluruh dokter itu anti dia. Kalau ada suara nanti yang pro dia, itu pasti nanti terkait dengan pegawai-pegawai dia di kementerian, kira-kira gitu. Nggak ada, belum ada yang pro dia sekarang. Belum ada. Jadi kalau satu menteri musuh dengan semua dokter, itu kan kalau saya jadi presiden, itu kan udah lebih buruk daripada Satrio kemarin. Kalau Pak Satrio menteri yang dipecat Prabowo kan cuma ribut sama pembantu rumah tangga, menteri pendidikan, sains dan teknologi itu kan, dan satu anak buah dia, ya kan 2 orang, cuma satu pembantu rumah tangga yang soal air kok nggak nyala-nyala, dia marah-marah bentak-bentak, ya kan, atau istrinya yang bentak-bentak itu. Kemudian satu lagi pegawai perempuan, ya, yang dibentak-bentak. Cuma 2 orang. Kalau dia kan udah seluruh Indonesia dokter-dokter. Jadi Pak Prabowo nunggu apa saya nggak tahu, ya kan. Jadi maksud lo, kamu ingin membandingkan kok Pak Prabowo diskriminatif terhadap menteri pendidikan, sains dan teknologi yang stakeholdernya atau bukan stakeholdernya malah ya kecil banget. Dia berani mengambil tindakan, tapi itu kan yang mundur menterinya, Bos. Bukan dimundurin, menterinya mundur. Ya apapun namanya lah ya. Itu kan kita nggak tahu, kalau sejatinya yang insidernya yang saya tahu kan dia dimundurkan. Gitu loh. Jadi kalau untuk Budi Sadikin apalagi yang makanya kan gini, kan di dalam struktur kekuasaan itu kan pasti ada tarik menarik karena ada bargain kan. Kita nggak tahu bargain apa yang dikeluarin orang-orang yang 2 Budi tadi ya, sehingga dia tetap bertahan. Tapi kan kalau kita lihat di Filipina, Bongbong Marcos ini ya, akhirnya kemarin 3 hari lalu mecat 30 menteri. Ya itu kan mungkin too late ya. Dia terlalu lama. Dia bilang kepada rakyat Filipina, saya tidak mau lagi tergantung pada elit. Saya mau cinta pada rakyat. Demi rakyat, saya sekarang harus mencari menteri-menteri yang
bersih yang punya pengabdian pada rakyat. Nah saya pecat 30 menteri. Itu kan Bongbong Marcos. Nah kalau misalkan dia itu terlalu lama, misalkan Bongbong Marcos ini sama Duterte itu pecahnya setelah 2 tahun atau apa gitu ya. Matahari kembar kan kemarin kan Bongbong sama Duterte kan matahari Anaknya kembar. Duterte yang wakilnya. Ya anaknya kan bukan matahari kembarnya, dia kan Sarah kayak mirip Gibran gitu kan. Tapi Duterte-nya kan mirip Jokowinya, matahari kembar kan. Cuma Duterte udah ditangkap sama ICC, Jokowi belum. Ya kan? Ya nggak kira-kira gitu kan. Kalau OCCRP itu kan sudah bilang bahwa Jokowi ini koruptor terbesar apa segala, harusnya kan masuk juga ke sana kan begitu. Nah ini belum, cuman kan nggak usah nunggu dong. Ya kan menurut saya dalam masa nunggu seperti Bongbong Marcos 2 tahun 3 tahun baru ada pembersihan ya kan untuk cari menteri-menteri terbaik. Kalau saya sih enggak, karena Prabowo ini dia yakin dipilih rakyat 58%, yakin dia. Ya dia nggak usah dong kontrak politiknya sama geng-geng elit, ya kan, walaupun tuh tetap, tapi dia harus mensyaratkan. Lu PDI pendukungnya misalkan PAN, mana menteri terbaik lo? Golkar mana menteri terbaik? Ini mana? Jokowi mana menteri terbaik lo? Lo kan dukung gua dulu. Iya sekarang gua minta yang terbaiknya mana? Jangan yang ini buat kegaduhan terus, buat kerusakan terus. Kasihan rakyat dong. Ini kan rakyat, dia kan presidennya rakyat. Ah ini maksudnya yang jangan nunggu seperti Bongbong Marcos setelah sekian tahun gitu loh. Yes. Bongbong Marcos menunggu setelah sekian tahun dan kemudian membuat hat-trick karena 30 menterinya. 30 menteri ya, 30 menteri. Kalau mau lebih baik dari Bongbong, maka kemudian dia harus segera melakukan reshuffle. Ini Pak Prabowo, dan jumlah yang di reshuffle itu juga harusnya menghitung secara persis orang-orang yang memang secara tidak perform dan menimbulkan gangguan, dan itu pasti jumlahnya bukan hanya 2 budi tadi kan mesti. Iya, maksud saya ini kan 2 budi ini kan kita ilustrasi ya. Ilustrasi. Karena apa? Karena kalau yang menteri lain yang ada partainya kan agak berat tuh, ya kan? Ada kasus ini, kasus itu, tapi ada partainya. Nah di situ kan perundingan lebih alot. Kalau ini kan nggak ada partainya, ngapain pusing? Itu kan kayak Satrio aja. Satrio nggak ada partainya. Iya. Ya kan, dia kan dititip oleh kekuasaan lama lah, quote and quote, ya kan gitu kan, titip. Nah kemudian Prabowo berani kok. Ini Satrio menteri ya, bukan Henry Satrio kan? Oh bukan. Saya takut ada Satrio teman saya tuh. Dan Henry Satrio kapan diangkat tiba-tiba dipecat. Iya. Ada isu juga yang paling menarik itu sebenarnya, bahwa kedua budi ini bukan mengkonsolidasi dan membuat stakeholder kekuasaan itu menjadi lebih solid, tapi tidak justru membuat solid ya kan. Misalnya dengan dunia pendidikan, Pak Prabowo kan perlu orang-orang pintar, salah satunya di kedokteran. Ini ketika menterinya berbuat seperti itu kan artinya yang tercoreng bukannya Pak Prabowo juga kan bos? Iya kan? Ya pastinya lah, pastinya kan sebenarnya kan ini kan kalau udah terjadi keresahan, kegelisahan, berlarut-larut di kelompok orang-orang yang terdidik pintar, dokter-dokter, yang nyawa orang itu jutaan nyawa masyarakat itu sangat tergantung mereka ya. Maksudnya artinya mereka yang mengobati apa segala. Itu harusnya mereka tuh tenang dong, jangan dibuat rusuh gitu loh. Itu aja sebenarnya ini urgent, sebenarnya urgent. Kalau yang budi-budi 2 budi ini urgent lah. Urgent. Tapi kalau jurus mabok dalam tanda petik yang dilakukan oleh Budi Ari, nyebut semua orang terlibat dalam ini sebagai bagian dari strategi defense-nya dia. Itu apa enggak ini juga ya perlu segera dieksekusi ya? Maksud jurus mabuk gimana tuh? Ya kan dia sekarang urusan judi online dia ngomong kemana-mana kan? Oh iya. Ya itu kan macam-macam ya. Misalkan kayak kalau Budi Ari begitu, kalau Budi Sadikin bawa Bill Gates ke Indonesia gitu-gitu ya kan. Ada Bill Gates apa masalahnya? Ya masalah juga dong. Dia kan mau coba vaksin TBC di Indonesia sebagai percontohan. Itu kan juga problem kan. Harusnya itu kan ada restu WHO dulu. Uji ya kan nggak boleh dong. Ethical ujian. Ya ini masa korporasi datang terus kita sebagai negara oke aja. Itu juga kan diterima loh Pak Prabowo. Ya makanya ini kan sekarang Pak Prabowo ini kan ya menurut saya sih ya dia harus koreksi juga terhadap orang-orang di sekitar dia yang mungkin terlalu permisif terhadap hal-hal yang sebenarnya dia harus keras gitu loh. Yes. Kegagalan pemimpin besar itu dari dulu, dari zaman Mao Zedong, Soekarno apa segala itu kan kebanyakan ABS.
zaman Soeharto ya kan, asal Bapak senang. Nah takutnya Pak Prabowo ini dia makin permisif, dia asal Bapak senang. Gitu. Dia harus yang dikhawatirkan ada dugaan bahwa Pak Prabowo terima karena dapat pembisik gitu ya, bahwa Bill Gates ini oke gitu ya. Kan dari kementeriannya kan yang mengurusi bidang itu. Betul, Tapi kemudian ini bisa menimbulkan masalah karena dampaknya bisa besar. Besar, banyak ini besar. Pokoknya ini semua masalah besar yang terjadi karena apa? Karena gagasan-gagasan presiden ini kan gagasan besar. Jadi nanti orang udah Pak, ini Pak swasembada Pak, ini Pak udah nuklir Pak, ini udah Pak, ini kita datang investor Pak, datang ini. Semua pembisiknya selalu membuat Pak Presiden itu terbuai. Ini yang bahaya kan. Ini yang mudah-mudahan nggak terjadi ya. Harapan kita. Semua dugaan yang tadi kemukakan itu kalau diterima bulat-bulat tanpa klarifikasi dan konfirmasi bisa menyesatkan. Dan itu sebabnya Pak Prabowo harus mempunyai alternatif think tank yang bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan memberikan pencerahan-pencerahan sehingga putusan-putusan bijak dan bajik bisa diambil. Salah satunya sih institusi GRIP, bukan GRIP ya. Yang dipimpin oleh Saganda. Saganda sedang meninggikan akal sehat dan kewarasannya. Inilah cara kami membahas soal reshuffle. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.